musola itu ada dua pintu. Ada pintu utama dan pintu samping. Biasanya pintu samping ini untuk jamaah perempuan. Disitulah Wak Geng ini duduk di situ. Semakin mendekat si temannya Mas Anta ini ngeliat, ini kok tak lihat-lihat kayak Wak Geng. Wah, enggak, Wak Geng ini sudah meninggal, Tapi di situ Bu Sodik mencium aroma sampah yang benar-benar menyengat, sampai Bu Sodik ini muntah. Akhirnya Bu Sodik itu nggak bisa gerak di mimpinya itu, sampai benar-benar sosok Wak Geng ini lewat, narik gerobak sampah, dan setelah melewati persis di depan Bu Sodik itu, barulah sosok Wak Geng ini menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Adit yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Adit. Mas Adit ini dari kecil tinggal di Surabaya. Sampai beliau dewasa, bahkan sampai beliau berumah tangga, beliau masih tinggal di Surabaya. Nah, seperti halnya beberapa orang yang tinggal di Surabaya seperti kami juga. Jadi Mas Adit ini nggak punya desa. Dia sama sekali nggak pernah merasakan mudik. Dari kecil sampai dia dewasa, sampai berumah tangga itu ya, setiap kali lebaran, beliau selalu ada di rumah, di Surabaya. Nah, di masa-masa kecil itu, Mas Adit ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia adalah 3 bersaudara, Mas Adit ini anak kedua. Kakak pertama Mas Adit namanya Mas Anta, dan dia punya adik laki-laki. Kira-kira waktu itu ketika Mas Adit ini duduk di bangku kelas 3 SMP, ayahnya meninggal. Dan mulai sejak saat itulah Mas Anta ini, kakaknya Adit itu kemudian cari penghasilan lain di luar. Padahal waktu itu Mas Anta masih sekolah, kalau nggak salah masih kelas 3 SMA. Mereka ini punya tetangganya namanya Pak Sodik. Pak Sodik itu biasanya beliau menjadi tukang bangunan. Jadi semenjak ayah mereka ini meninggal, Mas Anta mendatangi Pak Sodik. Dia bilang ke Pak Sodik, misalnya kalau butuh tukang Pak, saya bisa bantu-bantu. Awalnya sebenarnya Pak Sodik ini agak nggak tega karena melihat Mas Anta itu kan orangnya sebenarnya nggak cocok untuk kerja di kerja-kerja bangunan seperti ini. Karena semua tetangga itu tahu bahwa Mas Anta ini orangnya pintar. Dia selalu ranking 1 di sekolah, akhlaknya juga baik. Jadi ketika Mas Anta menghubungi Pak Sodik ini bilang ke Mas Anta, mbok ya cari kerjaan yang lain. Itu Mas Anta bisa menghubungi Pak Rudi. Pak Rudi ini punya usaha semacam pengerjaan skripsi. Jadi Pak Sodik mengarahkan ke sana. Tapi Mas Anta ini lebih nyaman bekerja bersama Pak Sodik, karena mungkin ada sesuatu yang beda lah dengan Pak Sodik. Akhirnya ketika Mas Anta ini terus-menerus merayu Pak Sodik pun terpaksa mempekerjakan Mas Anta. Jadi mulai sejak saat itu, sepulang sekolah, Mas Anta ini selalu ikut Pak Sodik dimanapun Pak Sodik itu mengerjakan bangunan. Nah, selama berjalannya waktu, ibunya Adit ini juga kemudian buka warung kecil-kecilan di depan rumah. Beliau sebelumnya itu nggak pernah buka warung, nggak pernah jualan apapun.
Tapi setelah meninggalnya ayah mereka, keluarga ini merasa bahwa mereka butuh tambahan pemasukan. Mereka harus survive di sana. Akhirnya mau nggak mau, ibunya Mas Adit ini pun buka warung di depan rumah. Terus di situ mulailah beberapa orang berdatangan, terutama ketika pas mereka mau berangkat sekolah atau berangkat kerja. Mereka sempatkan untuk beli makan dulu di tempatnya Mas Adit ini. Nah, berjalannya waktu tiba-tiba ada salah satu orang pendatang. Mereka ini satu keluarga datang ke kampung tersebut dan menempati sebuah rumah kontrakan. Belakangan mereka tahu kalau keluarga ini, kepala keluarganya itu bernama Wak Geng, panggilannya Wak Geng. Lambat laun orang-orang di sana jadi tahu bahwa Wak Geng ini profesinya adalah seorang dukun. Nah, dari mana mereka tahu? Karena ada tetangga di samping rumah Wak Geng itu yang mengaku hampir setiap hari ada orang yang datang ke rumah Wak Geng ini untuk konsultasi. Dan selalu tercium semacam aroma dupa, aroma kemenyan. Terus ada satu kejadian di mana pada waktu itu mereka ini tahu betul bahwa Wak Geng ini ternyata memang dukun. Jadi ada keterangan saksi di sana yang menyaksikan sendiri ketika Wak Geng melakukan ritual di rumahnya. Terus akhirnya warga ini mulai cari tahu tentang siapa Wak Geng ini, kenapa kok dia bisa ujuk-ujuk datang ke kampung tersebut dan langsung membuka praktek dukun di situ. Kok kenapa bisa diizinkan? Akhirnya mulailah warga mencari tahu ternyata Wak Geng ini dulunya tinggal di sebuah kampung di Surabaya juga. Dan ternyata mereka baru tahu juga Wak Geng ini ternyata sudah diusir dari kampung tersebut karena praktek perdukunannya itu. Dan akhirnya Wak Geng mulai mencari tempat baru dan kampung inilah yang dijadikan Wak Geng bermukim. Akhirnya mulailah warga ini melaporkan hal ini. Pertama mereka lapor kepada Pak RT setempat. Nah memang Adit mengakui bahwa Pak RT di tempat mereka itu agak kurang tegas dan kurang berani. Itu terlihat dari beberapa kasus yang dialami di kampung tersebut ketika ada perselisihan warga. Pak RT itu nggak cepet-cepet ngambil solusi, nggak cepet-cepet untuk menenteramkan warga atau mendamaikan warga. Dan ketika ada laporan tentang kasus Wak Geng ini, Pak RT itu nggak langsung ambil sikap. Seharusnya ketika mendapat laporan seperti ini, Pak RT langsung mendatangi sosok Wak Geng. Beliau mencari tahu apakah benar bahwa Wak Geng ini membuka praktek perdukunan di situ. Seharusnya seperti itu, tapi itu nggak terjadi. Hal ini akhirnya dibiarkan sampai sekitar 2 bulan setelah laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, barulah muncul beberapa hal yang membuat warga itu semakin geram. Jadi ternyata selain Wak Geng ini adalah seorang dukun, dia ini sukanya mabuk-mabukan. Warga itu jadi heran, jadi bingung. Ini sosok yang seperti ini kok jadi panutan orang-orang. Tapi untungnya yang jadi tamu-tamu Wak Geng ini bukanlah warga di sekitar. Nggak tahu orang-orang dari mana. Mereka datang dari daerah manapun, warga juga nggak tahu. Tapi mereka juga heran sih warga ini, kok bisa ada orang yang percaya dengan sosok Wak Geng. Bahkan mereka minta petunjuk, minta jimat dan lain sebagainya. Padahal sosok Wak Geng itu ya penampilannya ya seperti itu. Mohon maaf, jauh sekali dari orang yang pada umumnya. Wak Geng ini usianya sekitar 50 tahunan, tapi rambutnya sudah putih semua. Selain itu juga warga menilai Wak Geng ini nggak ada sopan santunnya, nggak pernah menyapa tetangga. Inilah yang membuat warga sekitar itu jadi berpikir kok bisa banyak orang yang percaya dengan sosok Wak Geng. Nah, mulai dari situ ada laporan lagi dari warga. Setiap kali pulang ke kampung tersebut, terutama di malam hari, ada saksi yang melihat Wak Geng bersama teman-temannya ini selalu mabuk-mabukan dalam keadaan mabuk dan selalu berhenti di satu titik. Nah, sialnya yang selalu dijadikan titik mereka berhenti adalah depan rumah Adit persis. Karena waktu itu ibunya Adit ini kan punya lapak kecil, di situ ada meja yang kalau setiap malam meja ini dibiarkan di situ. Nah, tempat inilah yang dijadikan oleh Wak Geng dan teman-temannya nongkrong di situ, dan biasanya mereka menghabiskan 1 botol minuman keras di mana sebelumnya mereka sudah mabuk. Jadi di situ mereka minum lagi. Dan parahnya lagi, setiap pagi ketika ibunya Adit ini mau buka lapak, selalu banyak muntahan di situ. Awalnya ibunya Adit nggak tahu siapa yang muntah ini. Dan ketika dikasih tahu oleh beberapa tetangga bahwa ini adalah kelakuan dari Wak Geng dan teman-temannya,
ya ibunya Adit nggak bisa ngapa-ngapain, karena Pak RT sudah mendapat laporan ini tapi belum juga ditegur. Akhirnya ya dibersihkan seperti biasa. Dan kejadian itu terulang lagi, 2 hari setelah itu ada lagi muntahan. Nah, Adit berpikir jangan sampailah Mas Anta ini tahu soal ini, karena Mas Anta pasti marah. Memang Adit ini tahu betul watak dari Mas Anta. Beliau itu orangnya kalem, lembut, selalu menyapa tetangga, dan nggak pernah banyak omong. Tapi di balik itu semua, Adit yakin betul bahwa Mas Anta ini punya jiwa yang sangat pemberani, terutama ketika ada hal yang menyangkut tentang orang tuanya. Jadi jangan sampai Mas Anta tahu, itu pikir Adit. Nah, beberapa hari setelah itu, ternyata Mas Anta tahu. Nggak tahu Mas Anta ini dapat infonya dari mana. Mas Anta tiba-tiba ngomong ke ibunya, "Bu, kata tetangga-tetangga di sini, tiap malam ada yang muntah ya. Terus ibu selalu membersihkan muntahannya itu. Itu katanya Wak Geng, Bu, sama teman-temannya." Nah, ibunya itu gelagapan, berusaha menutupi ini dari Mas Anta. Tapi ya juga nggak bisa, akhirnya ketahuan juga, dan Mas Anta bilang, "Bu, kalau nanti ada lagi yang seperti itu, ada muntahan lagi, ibu ngomong ke Anta, biar aku tegur sendiri." Soalnya Mas Anta juga tahu bahwa Pak RT ini belum juga menembusi Wak Geng, belum juga menegaskan kepada Wak Geng. Nah, berjalannya waktu, kemudian ternyata benar terjadi. Suatu malam, Wak Geng dan teman-temannya nongkrong lagi persis di warung ibunya Adit. Dan di situ lagi mereka muntah, bahkan bikin rusuh seperti buang sampah sembarangan, buang barang-barang nggak jelas di situ, botol minuman dibiarkan berserakan di situ. Pagi harinya kebetulan sekali Mas Anta ini mau berangkat ke sekolah, dan itu pagi-pagi banget. Ketika Mas Anta ngelihat, "Loh, kok ada banyak sampah seperti ini?" Akhirnya dia tanya ke ibunya, "Bu, Ibu sudah tahu di depan itu kotor." Nah, ibunya nggak bisa ngomong. "Iya Mas, udah Mas Anta berangkat sekolah aja biar ibu yang bersihkan." Nah, setelah itu Adit nggak tahu Mas Anta berangkat sekolah. Sepulangnya Mas Anta ini sekolah, dia kerja bersama Pak Sodik. Terus sore harinya ketika setelah bekerja itu, Mas Anta ini bersama Pak Sodik, dia langsung mendatangi rumah Wak Geng. Ini tanpa sepengetahuan Adit dan ibunya. Entah mereka ini ngomong apa, yang jelas mungkin di situ Mas Anta menegaskan kepada Wak Geng supaya jangan melakukan hal itu lagi. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian, ya mungkin karena sifat Wak Geng yang seperti itu, dia mungkin preman atau apa, mereka tidak tahu. Yang jelas beberapa hari setelah ditegur oleh Mas Anta, Wak Geng masih melakukan itu lagi. Dia masih nongkrong di depan warung ibunya Adit ini dan bikin kotoran, dan sekali lagi dia bikin muntahan di situ. Inilah yang membuat akhirnya Anta itu geram. Dia langsung ngomong ke Pak RT lagi. Singkatnya, ketika Mas Anta ini menuju ke rumah Pak RT, Mas Anta menjelaskan semua. Pak RT mengaku salah bahwa memang dia sudah mendapat laporan soal Wak Geng, tapi di situ Pak RT belum juga menegur Wak Geng. Akhirnya di situ Pak RT bilang, "Ya sudah Mas, ayo kita ke Pak RW aja lah, kita selesaikan ke Pak RW." Dibawalah kasus ini ke Pak RW, dan kemudian Pak RW langsung mendatangi rumah Wak Geng. Di situ menurut Adit, Wak Geng ini ditegur langsung oleh Pak RW. Pak RW ini orangnya lebih tegas, dan beliau juga dulunya adalah pengawal beberapa pejabat tertentu di Surabaya. Jadi beliau badannya tegap, Pak RW ini, dan Pak RW menegaskan betul ke Wak Geng, "Kamu warga baru di sini, jangan main-main. Banyak laporan ke aku masuk. Kalau main-main lagi aku yang negesin kamu." Nah, kayaknya setelah ditegur oleh Pak RW ini, Wak Geng mulai berubah. Jadi beberapa hari kemudian, warung ibunya Adit ini terlihat bersih. Pagi hari itu nggak ada sampah, nggak ada bekas muntahan. Berarti memang Wak Geng sudah nggak nongkrong di situ lagi. Tapi ternyata hal ini nggak terjadi sampai lama. Sekitar 2 bulan kemudian, Wak Geng memulai ini lagi. Dia masih nongkrong di situ. Pagi harinya, ibunya Adit ini langsung membersihkan muntahan itu supaya Mas Anta ini nggak tahu. Nah, ternyata ada kejadian yang membuat seluruh kampung itu gempar. Ceritanya pada waktu itu tiba-tiba Wak Geng ini entah keadaan mabuk atau dia lagi sumpek pikirannya. Sore itu ketika Mas Anta ini nggak lagi di rumah, Wak Geng ini datang ke rumah Adit, terus dia itu membawa semacam benda tajam. Dia langsung memukulkan benda tajam ini ke pagar rumah Adit sambil mencari Mas Anta. "Ini Anta. Ini goro-goro Anta ini gara-gara Anta semua ini. Sampai orang-orang tahu, Pak RW tahu aku diancam sama Pak RW.
aku mau dilaporkan polisi. Jujur waktu itu, karena Adit ini ya masih sekolah, dia takut ngelihat orang seperti Wak Geng, rambutnya putih semua, terlihat wajahnya itu suram, apalagi dia bawa sajam. Nah, ditambah lagi, ibunya Adit waktu itu bilang ke Adit, sudah mas masuk aja, sudah ndak usah direken orang seperti itu, ndak usah diabaikan aja lah pokoknya, sudah ndak usah keluar. Tapi yang namanya Wak Geng ini terus-terusan seperti itu. Sementara warga yang lain, ketika ngelihat Wak Geng yang seperti itu dalam kondisi mabuk, kayaknya dia juga lagi sumpek dan bawa sajam, nggak ada satupun yang bisa menghalangi Wak Geng. Mereka pun diem. Hal itu terjadi sampai sekitar 10 menitan. Jadi Adit itu sampai deg-degan. Dan kalau Adit mengingat peristiwa itu, meskipun peristiwa ini sudah lama sekali terjadi, dia masih deg-degan kalau teringat kejadian itu. Jadi ada semacam trauma. Adit diem di situ. Akhirnya setelah 10 menit itu Wak Geng pun pergi. Sore harinya ketika Mas Anta ini pulang bersama Pak Sodik, Mas Anta ini langsung dapat laporan dari tetangga. Mas Anta tadi rumahnya didatengin Wak Geng. Loh kenapa Bu? Wak Geng bawa senjata tajam Mas, ngancam-ngancam ibu sama Dek Adit. Nah di situ emosi Anta ini langsung memuncak. Padahal semua orang tahu Mas Anta ini orangnya pendiam. Nggak pernah lah berbuat seanarkis itu, nggak pernah. Tapi dari diamnya Mas Anta itu, orang-orang bisa memastikan ini ada semacam singa di dalam diri Mas Anta. Ketika mendapat laporan ini, Mas Anta langsung pulang lebih dulu, dia tanya ke Adit. Le, dia kalau manggil Adit ini Le, tadi Wak Geng kesini. Iya Mas, bawa sajam katanya. Iya Mas, wah ini nggak bisa dibiarin ini, harus ditegesi orang kayak gini ini. Nah, ketika itu, Mas Anta ini sudah mau mengambil pedang katana. Jadi ayahnya dulu itu punya pedang katana, nggak tahu dapat dari mana almarhum ayahnya ini. Dan mereka juga nggak tahu apakah pedang katana ini tajam atau enggak. Mereka sama sekali nggak pernah pakai atau nggak pernah ngelihat. Tapi mereka juga nggak punya senjata tajam. Mas Anta, Adit di rumah itu nggak ada senjata tajam selain ya mungkin pisau dapur. Tapi senjata tajam yang besar ini ya adalah pedang katana itu. Diambillah pedang katana ini. Adit waktu itu saking takutnya, dia langsung lari ke rumah Pak Sodik. Dia bilang ke Pak Sodik, Pak Sodik, Mas Anta, Pak Sodik. Langsung Pak Sodik ini menghampiri Mas Anta. Pak Sodik lah yang menenangkan Mas Anta. Wis Tota, ndak usah gitu. Udah orang kayak gitu tuh ndak usah diladeni. Wis ta, kamu itu yang sabar. Sudahlah, orang-orang sini juga tahu semua dia yang salah. Sudah, kamu diem di sini, ndak usah kayak gitu. Taruh. Akhirnya Mas Anta pun nurut. Ya karena mungkin Mas Anta ini sungkan banget dengan Pak Sodik, dia sudah menganggap Pak Sodik itu ayahnya sendiri. Diletakkan lagi lah pedang katana ini. Terus kemudian keesokan harinya, ketika itu Mas Anta ini lagi libur. Dia nggak sekolah, juga nggak kerja. Jadi dia berada di rumah. Tiba-tiba kok pas kebetulan Wak Geng ini posisi mabuk juga, mungkin dia lagi sumpek juga. Dia melakukan itu lagi Wak Geng ini. Dia bawa sajam menuju ke rumah Anta. Dia langsung dobrak pagar rumah Anta itu sambil dia bawa sajam. Pas kebetulan ada Mas Anta di situ. Jadi ketika ada situasi yang semacam ini, Anta keluar dari rumah, dia ngelihat Wak Geng itu matanya sudah merah. Sambil Wak Geng ini bawa sajam dan diacung-acungkan ke arah si Anta. Langsung Anta ini sempat meredam emosi dari Wak Geng. Sudah Pak, sampean pulang Pak. Sampean pulang. Ini pagar masih dalam keadaan tertutup. Sampean pulang Pak, daripada sampean diamuk warga. Nah, perlu diingat waktu itu, Anta ini masih kelas 3 SMA. Jadi dari situ Anta menegaskan ke Wak Geng, sampean pulang Pak, sampean pulang. Nah, di belakang itu ibunya Mas Adit ini, ibunya Mas Anta juga, dia nangis. Ibunya ini nangis. Wes Tota, jangan direken, nggak usah direken, diabaikan aja. Ayo masuk nak, masuk nak. Ibunya sudah berusaha narik Anta. Tapi Wak Geng ini terus seperti itu, dan bahkan ada hal yang membuat Anta ini benar-benar nggak bisa lagi menahan amarahnya. Jadi ketika Wak Geng ngancam-ngancam seperti itu, Wak Geng ini teriak-teriak. Di situ ada pot-pot kecil milik ibunya Anta. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, pot ini diambil oleh Wak Geng, dilemparkan ke arah Anta. Sebenarnya mau diarahkan ke Anta, tapi mengenai kepala ibunya. Dari situlah Anta sudah nggak bisa diam. Dia masuk ke dalam, diambillah pedang katananya itu, langsung disebetkan ke arah Wak Geng. Untungnya waktu itu yang dilihat oleh Adit, ada pagar di situ. Jadi kalau seumpama itu nggak ada pagar, tentu leher atau tangan dari Wak Geng ini tentu akan kena tebas. Karena ternyata tanpa sepengetahuan mereka, pedang katana ini tajam. Mereka nggak tahu itu.
Jadi ketika Mas Anta ini menyabetkan pedang katana itu ke arah Wak Geng, yang kena itu adalah lengannya Wak Geng dan itu terlihat sobek. Dan ketika hal ini terjadi, banyak warga yang sudah berkumpul. Salah satunya ada Pak RT, dan Pak RT ternyata ketika Wak Geng ini marah-marah, Pak RT sudah melaporkan hal ini ke Pak RW. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, Pak RW itu langsung narik tubuhnya Wak Geng. Dijatuhkanlah tubuhnya Wak Geng ini ke bawah, dan barulah setelah itu Wak Geng ini diseret rame-rame, tangannya diikat, dan langsung didudukkan di suatu tempat. Nah, Anta yang setelah melakukan itu, badannya ini sama sekali nggak gemetaran. Dia kayaknya seolah sudah melakukan tugasnya untuk melindungi ibunya. Yang dia lakukan setelah itu, pedang ini diletakkan, dia ngelihat kondisi ibunya ini benjol kepalanya. Dan terasa agak pusing katanya. Langsung, ayo Bu ke rumah sakit, sudah nggak usah, Ibu nggak apa-apa. Terus ditidurkanlah ibunya di situ, barulah di situ Anta ini nangis di hadapan ibunya, dia minta maaf. Karena dia nggak mematuhi perintah dari ibunya. Terus lagi-lagi, ibunya ini cuma bilang, ya lain kali yang sabar Tole, lain kali yang sabar, nggak usah diladeni orang kayak gitu. Nah, dengan adanya peristiwa ini, akhirnya Pak RT dan Pak RW pun sepakat untuk segera meminta kepada Pak Geng untuk segera meninggalkan kampung tersebut. Tapi Wak Geng ini memohon dengan sangat, karena di situ dia ngontrak ini baru sekitar beberapa bulan, masih ada beberapa bulan sisa. Sementara dia nggak punya uang lagi untuk ngontrak tempat lain, dia memohon ke Pak RT dan Pak RW supaya dia diizinkan tinggal di kampung tersebut untuk beberapa waktu. Nah, mau nggak mau, akhirnya ya terpaksalah diizinkan. Tapi dengan syarat jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian yang semacam ini. Itu pukulan berat bagi Pak Geng. Nah, ternyata benar. Setelah kejadian itu nggak ada hal-hal yang dialami oleh ibunya Adit seperti muntahan-muntahan tercecer di situ, sampah, ini nggak ada lagi. Dan Wak Geng menurut saksi, Wak Geng ini sudah nggak lagi pulang dengan kondisi mabuk dan nggak nongkrong bersama teman-temannya. Itu sudah normal. Sampai beberapa bulan kemudian warga melihat, oh ternyata Wak Geng ini sudah berubah. Tapi untuk menerima tamu di rumahnya ini masih sering. Nah, pertanyaan dari warga, Wak Geng ini kan sering nerima tamu yang katanya tamu-tamu ini selalu minta petunjuk, minta pendapat, bahkan minta jimat. Tapi kok Wak Geng ini kok rasa-rasanya nggak punya uang? Seharusnya dengan menerima banyak praktek itu kan dia harusnya punya uang dan dia harusnya bisa ngontrak di rumah yang lain. Nah, warga mengira ini mungkin akal-akalan dari Wak Geng sendiri. Dia sebenarnya punya uang, tapi dia nggak mau meninggalkan kampung itu. Ya sudahlah, yang penting nggak ada kejadian-kejadian yang seperti dialami Anta lagi. Berjalannya waktu, tiba-tiba pada satu kejadian, Wak Geng ini nggak pulang beberapa hari. Itu istrinya yang mencari ke beberapa tetangga, bahkan istrinya ini sampai menuju ke kampung lama. Karena biasanya Wak Geng ini nongkrongnya masih di kampungnya yang lama. Dicari sampai ke kampung lama. Hari kedua dicari ke tempat yang lain di mana Wak Geng nongkrong, ternyata Wak Geng tidak ditemukan di situ. Nah, warga ini mulai mendengar, itu kenapa kok istrinya Wak Geng nangis terus setiap kali masuk kampung. Ternyata kabarnya Wak Geng ini belum pulang sekitar 2 harian. Nah, nggak tahu ternyata warga ini dibalik itu semua, ternyata Wak Geng ini punya banyak musuh. Itulah kenapa ketika istrinya tahu Wak Geng nggak pulang sampai 2 harian, istrinya ini gelisah, dia nangis. Karena dia sudah berpikir yang negatif, dia berpikirnya karena di luar Wak Geng itu punya banyak musuh. Nah, ternyata sampai 4 harian Wak Geng ini nggak pulang, barulah di hari kelima mereka dapat kabar ada sesosok mayat yang ditemukan. Jadi mayat ini tergeletak sendirian di situ dalam posisi telanjang, yang bisa terlihat jelas atau yang bisa jadi terdengar bahwa ini adalah jenazah Wak Geng karena rambutnya itu putih banget. Memang wajahnya sudah hancur, mungkin kena benda-benda tumpul atau semacamnya. Mayat ini tertelungkup di sebuah persawahan atau di semak-semak itu. Tapi istrinya bisa memastikan bahwa ini adalah jasad dari Wak Geng karena dari rambutnya yang putih. Dan di bawah lengan itu ada tato kecil yang bertuliskan nama anaknya. Nah, dari situlah kemudian mereka tahu bahwa Wak Geng meninggal, dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Nah, setelah kejadian itu, istrinya ini meminta supaya jenazah Wak Geng dimakamkan di kampung tersebut, tapi warga langsung secara terus terang menolak. Jadi mereka tidak mau jenazah Wak Geng dimakamkan di situ, bahkan jenazahnya dihadirkan pun di kampung itu warga tidak mau. Singkatnya, jenazah Wak Geng ini dipulangkan di desanya,
Adit sendiri juga kurang tahu desanya itu di mana. Yang jelas setelah meninggalnya Wak Geng itu, istri dan juga anak-anaknya ini pergi ke desa. Dan itu untuk beberapa waktu. Adalah sekitar 2 bulanan. Tapi selama 2 bulanan itu, jadi setelah meninggalnya Wak Geng ini, banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi di kampung ini. Awalnya yang mengalami kejadian horor tersebut adalah salah satu teman dari Mas Anta. Teman Mas Anta ini usianya 3 tahun di atas Mas Anta. Dia ini kerjanya di radio. Pulangnya kadang-kadang dia jam 10 malam, kadang jam 1 malam. Nah, waktu itu si temannya Mas Anta ini pulang dari kerja sekitar jam 1 malam. Dia jalan sendirian sambil ngerokok. Terus tiba-tiba dia ngelihat kok ada sosok yang kayak Wak Geng. Karena dari kejauhan kan kelihatan rambutnya putih polos. Sosok Wak Geng ini duduk persis di depan musola. Nah, musola itu ada 2 pintu. Ada pintu utama dan pintu samping. Biasanya pintu samping ini untuk jamaah perempuan. Disitulah Wak Geng ini duduk. Duduk di situ. Semakin mendekat, si temannya Mas Anta ini ngeliat, loh, ini kok tak lihat-lihat kayak Wak Geng. Wah, enggak. Wak Geng ini sudah meninggal. Tapi itu kelihatan jelas kalau ini sosok Wak Geng. Badannya itu yang digambarkan oleh teman Mas Anta ini, badan Wak Geng itu kayak dilumuri minyak. Jadi mengkilat dari kejauhan dan rambutnya itu putih, kelihatan banget. Wak Geng itu duduk kayak orang merenung terus. Akhirnya karena dia ini sudah takut, dia akhirnya nggak berani lewat jalan itu. Dia muterilah gang yang lain, dia puter ke belakang sampai dia pulang, barulah dia cerita ke ibunya. Keesokan harinya, karena temannya Mas Anta ini ya teman tongkrongan juga di kampung, si temannya Mas Anta ini cerita lebih dulu. Semalam aku ketemu Wak Geng. Ah, masuk sih? Iya, Wak Geng duduk di samping musola. Kelihatan banget rambutnya putih. Nah, ketika temannya Mas Anta ini cerita seperti itu, teman-teman yang seangkatan ini juga merasa merinding. Karena mereka tahu Wak Geng ini kan dukun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Wak Geng ini mohon maaf, sepengetahuan warga di sana, ya dia ini sangat benci sekali dengan orang sholat. Sangat benci sekali dengan orang Islam. Tapi kenapa kok dia duduk di musola? Nah, jadi mereka itu takut. Akhirnya setelah mendapat cerita ini, mulailah keesokan harinya, terutama di malam hari, warga itu banyak yang ngelihat ke arah musola. Jangan-jangan ada sosok Wak Geng duduk di situ. Ternyata sampai sekitar jam 11 malam memang nggak ada apa-apa. Jadi bisa jadi temannya Mas Anta ini bohong. Nah, ternyata ada salah satu warga juga yang mengaku ngelihat sosok Wak Geng. Mereka ini ngelihat ada sosok Wak Geng itu berdiri. Kali itu Wak Geng ini berdiri persis di depan pintu utama musola. Jadi dia berdiri itu kelihatannya kayak zombie. Jadi dia berdiri mondar-mandir kayak mau masuk musola nggak jadi, balik lagi mondar-mandir di sekitar situ. Nah, warga yang ngelihat ini itu juga kaget karena mereka ngelihat jelas ini Wak Geng, jelas Wak Geng dari wajahnya, dari rambutnya, terus tubuhnya itu benar seperti yang dikatakan temannya Mas Anta waktu itu, tubuhnya itu kayak dilumuri minyak, mengkilat seperti itu. Nggak lama setelah itu, si warga yang ngelihat sosok Wak Geng jalan ini, tiba-tiba sosok Wak Geng itu menghilang, berubah jadi asap. Nah, itu percaya nggak percaya yang dilihat oleh salah satu warga ini seperti ini. Mulai dari situ, muncullah banyak berita-berita yang terjadi di kampung tersebut. Banyak warga yang mengaku dia itu sering banget didatengin sosok Wak Geng. Bahkan ada salah satu tetangga, yaitu istrinya Pak Sodik ini. Bu Sodik itu mengaku dia sempat tidur dan dia sempat mimpi bertemu sosok Wak Geng. Ceritanya waktu itu Bu Sodik ini tidur seperti biasa. Tiba-tiba beliau mimpi. Mimpinya itu ada di kampung. Kampung ini kelihatan sepi banget, nggak ada suara apapun. Tiba-tiba dari kejauhan, Bu Sodik itu ngelihat kok ada suara krek, kayak ada orang jalan. Dia ngelihatlah ke arah kanan. Ternyata di situ dia ngelihat ada orang laki-laki. Dia narik gerobak, krek. Semakin mendekat, barulah Bu Sodik ini ngeliat, loh, inilah Wak Geng. Jadi posisi Wak Geng, mohon maaf, waktu itu telanjang bulat. Yang kelihatan ini cuma rambutnya yang putih. Jadi Wak Geng ini narik gerobak sampah, dan sampah itu isinya penuh sampah dan banyak sekali lalat-lalat yang berkeliaran di situ. Dan baunya itu benar-benar busuk. Padahal
gerobak sampah yang ditarik oleh Wak Geng ini masih jauh jaraknya. Tapi di situ Bu Sodik mencium aroma sampah yang benar-benar menyengat, sampai Bu Sodik ini muntah. Akhirnya Bu Sodik itu nggak bisa gerak di mimpinya itu, sampai benar-benar sosok Wak Geng ini lewat, narik gerobak sampah, dan setelah melewati persis di depan Bu Sodik itu, barulah sosok Wak Geng ini menghilang. Dan di situ Bu Sodik itu kebangun, dia cerita ke Pak Sodik tentang mimpinya ini. Nah, mimpi-mimpi yang semacam ini itu juga sering dialami oleh warga. Ada juga salah satu warga yang mimpi didatengin oleh sosok Wak Geng. Wak Geng itu datang, masih pakai pocongnya, dia pakai kain kafan, terus mendatangi salah satu warga ini. Dia bilang, "Pak, mbok dongakno aku, Pak. Doakan saya, Pak. Saya disiksa di sini, Pak. Tolong ya, Pak." Nah, si warga yang mimpi bertemu sosok Wak Geng dengan masih pakai kain kafannya itu nggak berani sedikit pun ngelihat ke arah sosok pocong ini. Karena sosok pocong Wak Geng ini wajahnya itu hancur. Persis seperti ketika dia ditemukan terbunuh di semak-semak itu. Jadi wajahnya hancur. Nah, sosok warga ini nggak berani ngelihat, dia cuma bilang, "Yo, ya Pak Geng, tak dongakno Wak Geng, tak dongakno. Ngalio, pergi." Akhirnya sosok pocong Wak Geng ini pun pergi. Nah, beberapa waktu setelah itu kemudian kampung ini gempar. Sampai Pak RT pun mendengar berita soal ini, Pak RW pun juga mendengar berita soal ini. Sayangnya memang Pak RW ini nggak tinggal di kampung tersebut. Pak RW ini tinggalnya di kampung yang lain, sekitar 2 gang dari sana. Ketika Pak RW mendengar info ini, Pak RW itu bilang ke para warga yang pernah didatengin sosok Wak Geng. Pak RW itu dengan tegasnya bilang, "Kamu itu loh kok takut didatengin sosok Wak Geng? Wong Wak Geng itu orang biasa. Dia juga nggak bisa ngaji, nggak pernah sholat. Ya kamu bacakan ayat kursi, pasti dia pergi." Nah, ketika orang-orang dimotivasi seperti ini oleh Pak RW, ada orang-orang itu yang mikir, ya bener juga ya, ngapain juga takut sama Wak Geng? Wong dia ini selama hidupnya juga ganggu. Nah, akhirnya dari situ ada beberapa warga yang menuruti perintah dari Pak RW. Jadi mereka siap-siap kalau saja dia didatengin sosok Wak Geng, dia akan membacakan ini lagi. Nah, ternyata waktu itu teman Mas Anta ini yang kerja di radio itu didatengin Wak Geng lagi. Pas kebetulan waktu itu dia pulang sekitar jam 1 dini hari. Posisi waktu itu dia masuk gang. Pas dia masuk gang, dia ngelihat Wak Geng itu jalannya sempoyongan. Ya, posisi Wak Geng ini masih telanjang. Terus tubuhnya itu mengkilap. Rambutnya putih kelihatan dari kejauhan. Dan jalannya sempoyongan. Dia kaget loh. Waduh, Wak Geng rek. Dia tiba-tiba deg-degan. Deg-deg. Sosok Wak Geng ini persis kayak manusia. Langsunglah temannya Mas Anta ini lari. Dia sampai keluar ke jalan raya. Barulah ketika di jalan raya itu dia ingat bahwa Pak RW pernah menyampaikan hal ini. Dan itu dia sudah mendapat cerita ini dari teman-teman yang lain. Kata Pak RW, kalau ketemu Wak Geng lagi kamu disuruh baca ayat kursi, pasti dia takut. Nah, di situ akhirnya temannya Mas Anta ini ingat. Iya ya, ngapain takut ya? Dia balik lagi. Dia balik lagi masuk ke gang. Ternyata di situ sosok Wak Geng sudah nggak ada. Nah, dia pun masuk, dia jalan. Pas begitu dia mau lewat musola, Wak Geng ini terlihat di situ. Wak Geng ini berdiri persis di samping pintu jamaah perempuan. Nah, kepala Wak Geng itu ditabrak-tabrakan persis di pintu musola di jamaah perempuan. Dok, dan itu suaranya kenceng banget. Dok. Si temannya Mas Anta ini sudah ragu-ragu lagi. Dia sebenarnya takut, dia mau mundur. Tapi dia ingat lagi kata-kata dari Pak RW. Akhirnya dia jalan mendekat, dia sambil baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sambil dia jalan nunduk. Nah, begitu dia sampai persis di samping sosok Wak Geng yang lagi membentur-benturkan kepalanya, dia masih mendengar suara benturan itu. Dok. Tiba-tiba dia berhenti. Sosok Wak Geng ini, dia sudah nggak nabrakkan kepalanya lagi, dia berhenti. Tapi dia mengucap sesuatu. "Arep ning ndi, Mas? Mau kemana, Mas?" Akhirnya teman Mas Anta ini terus membacakan ayat kursi. Dan dia ini jalan, ternyata diikuti oleh sosok Wak Geng di belakangnya. Tapi Wak Geng ini nggak kayak jalan. Wak Geng ini sosoknya itu kayak melayang. Persis di samping si temannya Mas Anta ini. Tapi di situ teman Mas Anta terus membacakan ayat kursi sampai dia masuk rumah. Setelah itu sosok Wak Geng sudah nggak ada lagi. Nah, kejadian seperti ini terus terulang lagi. Bahkan ibunya Mas Anta ini juga pernah mengalami kejadian mistis. Ceritanya waktu itu ibunya Mas Anta ini seperti biasa beberapa hari sekali beliau bangun malam untuk sholat tahajud. Di situ beliau selalu mendoakan almarhum dari suaminya. Di situ juga ibunya Mas Anta mendoakan kesuksesan untuk anak-anaknya. Dan berdoanya itu selalu lama dan selalu dijaharkan, artinya selalu diucapkan.
Ya Allah, berilah kesuksesan untuk anak-anak saya, ya Allah. Selalu seperti itu, selalu diucapkan. Tiba-tiba di tengah doanya itu, beliau ini dikejutkan dengan suaranya Wak Geng. Bu, tolong aku dongakno pisan, Bu. Tolong saya didoakan sekalian, Bu. Saya tidak mau kena hukuman ini, Bu. Saya tersiksa, Bu. Nah, begitu mendengar suara ini, sempat ibunya Mas Anta itu berhenti mengucap doa. Tapi dia ingat lagi bahwa ini sosok jin. Ini sosok yang mengganggu ibunya lagi berdoa. Akhirnya di situ ibunya berdoa lagi dengan khusyuk. Sampai tiba-tiba suara ini muncul lagi. Sambil nangis kayak dia merintih kesakitan. Doakan saya, Bu, saya tersiksa, Bu. Itu didengar jelas banget oleh ibunya Mas Anta ketika beliau berdoa. Akhirnya dalam hati kecil ibunya Mas Anta, dia berpikir apa salahnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Akhirnya di sela-sela doanya itu, ibunya Mas Anta ini mengucapkan, ya Allah, ampunilah almarhum dari Wak Geng. Ampunilah dosa-dosanya, maafkanlah semua kesalahan-kesalahannya. Akhirnya setelah mengucapkan doa itu, suara sosok Wak Geng ini sudah nggak terdengar lagi. Setelahnya ibunya ceritakan hal ini ke Anta. Mas Anta itu sempat bilang, ibu ngapain kok ikut mendoakan Wak Geng? Jangan gitu Tole, gimana pun juga dia ini kan sudah meninggal. Nggak apa-apalah, ibu ini didatengin pasti ada alasannya. Sudahlah, nggak apa-apa. Toh juga ibu nggak tahu apakah doa ibu ini diterima. Sudahlah Le, yang ikhlas Le. Wong orangnya juga sudah meninggal. Nah, di situ Mas Anta diem, Adit yang ada di situ pun juga diem. Nah, teror-teror atas Wak Geng ini masih terjadi lagi. Jadi yang sering diteror ini adalah keluarganya sendiri, keluarga dari Wak Geng. Di situ pengakuan dari istrinya yang diketahui oleh warga belakang-belakang hari. Ternyata ketika istri dan anak-anaknya Wak Geng ketika berada di desa itu, mereka ini ternyata sering juga didatengin oleh sosok Wak Geng. Jadi ceritanya ketika istri Wak Geng dan anak-anaknya ini tidur, itu tiba-tiba di tengah malam istrinya kebangun karena mencium bau bangkai yang busuk sekali, seperti bau bangkai tikus. Dan ketika istrinya kebangun, dia ngelihat sudah ada sosok pocong Wak Geng di situ yang ikut tidur di tempat tidurnya. Nah, istrinya waktu itu ketika ngelihat sosok pocong Wak Geng, nggak bisa nafas. Jadi dia nggak bisa gerak sama sekali. Hal itu terjadi sampai beberapa menit. Sampai tiba-tiba sekitar 2 bulanan berada di desa itu, istri Wak Geng ini benar-benar ketakutan. Sampai dia stres, akhirnya dia susah tidur ketika di malam hari. Dia pun akhirnya pulang kembali ke kampung tersebut. Nah, ketika di kampung inilah, istri Wak Geng itu cerita ke tetangga-tetangga. Dan para warga pun juga menceritakan bahwa warga di sini ini juga sering diganggu penampakan sosok suamimu Wak Geng. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba sekitar 3 bulanan, ini kemudian teror-teror dari Wak Geng ini sudah nggak terjadi lagi. Dan sampai hari ini, Adit, Mas Anta, dan ibunya masih tinggal di kampung tersebut. Mas Anta sudah berumah tangga, Adit pun sudah berumah tangga, dan dia masih tinggal di kampung tersebut. Dan cerita tentang sosok Wak Geng ini, bagi siapapun yang pernah tinggal di kampung tersebut, pasti pernah mengetahui cerita ini. Dan semoga cerita ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.